warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami mengenai perkembangan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 edisi revisi. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ulia Safira Stianingrum dengan nomor induk mahasiswa 200251612412. Saya Vinda Uliasari dengan NIM 2002-516-12425. Saya Tariska Nurashiza, NIM 2002-5161-2409. Saya Seto Pramudio dengan nomor induk 2002-5161-2478. Latar belakang. Kurikulum merupakan bidang yang paling berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Ini berdasarkan pendapat dari Sukma Dinata pada tahun 2012. Oleh karena itu, kurikulum sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dalam sistem pendidikan. Arifin pada tahun 2011 menegaskan bahwa kurikulum juga berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan semua tingkat pendidikan. Penting kiranya sebagai calon pendidik, khususnya pendidikan seni, untuk menganalisa serta membandingkan setiap kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia, karena keberadaan kurikulum sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, untuk pokok pembahasannya terdiri dari dua pokok penting, yaitu analisa kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum penyempurna kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering kita sebut dengan KTSP. Perubahan-perubahan tersebut mencakup 4 perubahan penting. Yang pertama yaitu kompetensi lulusan, kedua isi, proses, dan penilaian. Yang kedua ada analisa kurikulum 2013 edisi revisi. Kurikulum 2013 edisi revisi merupakan kurikulum hasil revisi kurikulum 2013 yang sebelumnya diterapkan dan direvisi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mulai diterapkan lagi atau mulai berlaku pada tahun ajaran 2016-2017. Baik, untuk subtopik dari pembahasan dua kurikulum tadi terdiri dari 6 subtopik penting. Yang pertama yaitu orientasi kecenderungan kurikulum, yang kedua bentuk organisasi, yang ketiga jenis program, yang keempat tujuan kurikulum, yang kelima bahan kajian seni, dan terakhir alokasi waktu tiap jenjang pendidikan. Baik, yang pertama kami akan bahas adalah kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13. Yang pertama, orientasi kecenderungan kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berorientasi pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Yang kedua, bentuk organisasi. Kurikulum 2013 berbasis integrated curriculum, yaitu penggunaan pembelajaran tematik terpadu. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Baik, akan saya lanjutkan. Poin ketiga adalah jenis program. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kontekstual yang berfokus pada pengembangan potensi peserta didik. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasian dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar didasarkan pada prinsip akumulatif, reinforce, enrich, antarmapel, dan jenjang pendidikan. Poin keempat adalah tujuan kurikulum. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta afektif mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Poin kelima, inti bahan kajian seni. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 merupakan penjabaran dari kompetensi inti. Kompetensi inti pertama berisi sikap religius, kedua sikap personal dan sosial,
ketiga pengetahuan, fakta, dan konsep, serta keempat adalah keterampilan. Pencapaian kompetensi dilakukan melalui proses belajar aktif dengan aktivitas berkesenian seperti menggambar, membentuk, menyanyi, memainkan alat musik, membaca partitur, menari, dan bermain peran serta membuat naskah drama. Poin ke-6 adalah alokasi waktu setiap jenjang pendidikan. Struktur dan alokasi waktu di setiap jenjang pendidikan pastinya berbeda, disesuaikan dengan kemampuan siswa di setiap jenjang pendidikannya. Berikut adalah pemaparannya. Jenjang sekolah dasar atau SD. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Mata pelajaran seni budaya dan prakarya dapat memuat bahasa daerah. Selain itu, beban belajar seperti yang dinyatakan dalam tabel untuk kelas 1, 2, dan 3 adalah 30, 32, dan 34. Serta untuk kelas 4, 5, dan 6 adalah 36 jam setiap minggunya. 1 jam di SD dihitung 35 menit. Jenjang sekolah menengah pertama. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan kepada aspek afektif dan psikomotorik. Seni budaya dan prakarya menjadi dua mata pelajaran yang terpisah. Untuk seni budaya, di dalamnya terdapat pilihan yang disesuaikan dengan minat siswa dan kesiapan satuan pendidik dalam melaksanakannya. Jenjang sekolah menengah atas. Struktur kurikulum dan alokasi waktu jenjang SMA di samping berdasarkan Permendikbud nomor 59 tahun 2014. Mata pelajaran kelompok A dan C merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. 1 jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 45 menit. Untuk mata pelajaran seni budaya dan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester. Aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya. Kurikulum 2013 edisi revisi. 1. Orientasi kecenderungan kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan pada tanggal 2016-2017. Kurikulum yang dikembangkan disebut dengan Kurikulum 2013 edisi revisi. Kurikulum 2013 yang diterapkan sebelumnya dianggap memberatkan sehingga perlu adanya revisi yang dilakukan oleh Kemendikbud. Kurikulum 2013 revisi ini lebih berorientasi pada tercapainya kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan dalam pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi mengacu pada 3 komponen, yaitu penilaian sikap, penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman oleh peserta didik dan jurnal. 2. Bentuk organisasi. Pada kurikulum K13 revisi, tipe pembelajaran penerapan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Selain itu, guru memiliki kewenangan otonomi untuk menerapkan berbagai model pembelajaran seperti model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran tematik terpadu, model pembelajaran berbasis proyek, dan model pembelajaran berbasis masalah. 3. Jenis program. Dalam kurikulum 2013 revisi, siswa tidak dibatasi dalam proses berpikir. Siswa di semua jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan SMA dapat belajar tahap memahami sampai mencipta. Program ini sejalan dengan penerapan 5M.
guru dituntut untuk menerapkan teori yang ada di dalam pembelajarannya, sehingga guru tidak sekedar berteori saja, namun dapat mempraktekannya. Adapun teori jenjang tersebut adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mencipta. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 revisi diubah sedikit dengan menambahkan KI dan KD Informatika Sekolah Menengah. Berikut ini standarisasi pendidikan berdasarkan K13 revisi. Selanjutnya, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum 2013 revisi. Tujuan dari kurikulum 2019 atau K13 revisi adalah meningkatkan hubungan kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan diharapkan tidak lagi memberatkan dan setiap sekolah dapat menerapkan kurikulum 2013 revisi pada tanggal 2016-2017. Berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, tujuan dari pendidikan seni adalah mencakup 4 kompetensi, yaitu komponen sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kurikuler, dan atau ekstrakurikuler. 5. Inti bahan kajian seni. Inti bahan kajian seni sesuai dengan aturan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang sesuai dengan tujuan dari kurikulum pendidikan mencakup 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Rumusan kompetensi spiritual adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ketiga, adapun kompetensi sikap sosial adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Berikut kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kompetensi inti atau pengetahuan. 3. Memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4 atau keterampilan. 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar dari mata pelajaran seni budaya terbagi ke 4 bidang yang berbeda, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Setiap bidang untuk setiap jenjang memiliki kompetensi dasar yang berbeda-beda. Secara garis besar, kompetensi dasar dicapai melalui aktivitas kesenian seperti menggambar, membentuk, bernyanyi, menari, bermain teater, dan sebagainya. 6. Alokasi waktu setiap jenjang pendidikan. Alokasi waktu di setiap jenjang pendidikan pada kurikulum 2013 tidak berbeda jauh dari kurikulum 2013 sebelum direvisi. Yang membedakan hanyalah penambahan mata pelajaran informatika pada sekolah menengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016. Terdapat 2 poin penting yang menyatakan bahwa muatan informatika pada SD atau MI dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan atau dapat dipelajari melalui ekstrakurikuler atau muatan lokal. Kedua, mata pelajaran informatika pada SMP atau MTS dan SMA atau MA dimuat dalam kompetensi dasar yang digunakan sebagai acuan pembelajaran. Jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Seperti tabel di samping,
Struktur kurikulum SMP terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Khusus untuk MTS, dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Untuk beban pelajaran siswa SMP dalam 1 minggu adalah minimal 38 jam pelajaran. Beban pelajaran di kelas 7, 8, dan 9 pada satu semester paling sedikit 18 minggu efektif. Beban belajar bagi siswa SMP yang menyelenggarakan sistem kredit semester atau SKS diatur lebih lanjut dalam pedoman SKS. Selanjutnya, jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Seperti tabel di samping, mata pelajaran kelompok A dan C merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Mata pelajaran kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Muatan lokal dapat memuat bahasa daerah. 1 jam pelajaran bebas belajar tatap muka adalah 45 menit. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran. Lokasi waktu mata pelajaran peminatan akademik. Keterangan, mata pelajaran peminatan akademik kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Kesimpulan, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berorientasi pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Kurikulum 2013 ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Sedangkan kurikulum 2013 revisi ini lebih berorientasi pada tercapainya kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 yang diterapkan sebelumnya dianggap memberatkan sehingga perlu adanya revisi yang dilakukan oleh Kemendikbud. Dari penjelasan di atas, revisi pada kurikulum 2013 memang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penerapan kurikulum 2013 sebelumnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.